Oke, lanjut gaspol. Bab 34-35. Terjerat Om Sang CEO. Dasar baru kali ini aku lihat ada asisten aja seperti lo itu, sindir Zain. Sorry bos, abis nasi gorengnya mengnolda banget, hehehehe, biar gue habisin ini mah bos, tuh punya bos masih, tunjuk Alex ke piring Zain. Ya sudah Kimi buatin teh hangat dulu ya, setelah makan kita bakar dulu dengan teh tawar panas. Kimi meninggalkan dua lelaki yang masih sibuk dengan nasi goreng mereka, tanpa menyadari ada orang masuk, itu Anissa dan Diana. Ya Allah, lihat kelakuan bos dan asistennya, seperti anak kecil, Anissa menghentikan aksi dua pemuda yang masih berebut nasi goreng. Tante, maaf, itu si bos mau rebut nasgor Alex, aduh Alex. Enak saja elo tuh yang ambil di piring gue, tuh bagian lo sudah habis begitu, Zain mengelak. Hehe iya ya, kok punya bos mau Alex minta juga, punya Alex cuma sedikit bos, sisa kalian, salah sendiri baru datang. Lah si bos tidak bilang kalau sedang sarapan, Anissa geleng kepala sedang Diana hanya tersenyum melihat kelakuan dua petinggi perusahaan itu. Anissa segera menjewer keduanya. Aduh ma, aduh tante, serempak. Sudah seperti di pasar saja, lihat ulah kalian, ini kantor apa warteg? Zain dan Alek melihat meja tamu yang tadinya rapi jadi berantakan. Mereka cuma cengengesan. Ini gara-gara Kimi tante, elak Alex. Kimi? Siapa dia? Sepertinya pernah dengar nama itu. Kebetulan yang dibicarakan, nongol dengan membawa nampan berisi teh tawar. Ini tuan teh tawarnya, supaya makanan berat yang baru saja. Kata-katanya terhenti melihat ada tamu di sana. Maaf ada tamu. Cepat beresin ini dulu, lihat berantakan, suruh Zain. Astaga, kenapa jadi begini? Kimi menepuk dahinya. Anissa dan Diana kaget melihat gadis cantik yang sejak semalam mereka bicarakan. Kak kamu, tunjuk Anissa ke Kimi. Maaf nyonya saya bereskan ini dulu, masa kantor seperti warteg, bagaimana cara makan bos Zain dan Pak Alek hingga seperti ayam. Hahaha, bener nak bahkan tadi tante lihat mereka berebut makanan, katanya nasi goreng, menertawakan dua pria itu. Kimi mendongak ke Anissa setelah mengelap meja tersebut. Tante kan mengingat-ingat. Tante nenek bunga, dan ini ibunya bunga namanya Diana, dan tante sendiri Anissa. Anissa mendekati Kimi. Mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Saya Kimberly tante, panggil saja Kimi, mengsatu punggung tangan Anissa, seperti yang dilakukannya pada Mami Sania. Tuan saya permisi dulu, kalau sudah begini Alex menyerah deh. Terus kamu kesini tadi mau apa? Ketus Zain. Mencari sekretaris Kim, tapi nanti saja deh Alex segera kabur tak lupa membawa teh tawar yang masih berada di nampan. Zain duduk di sofa diikuti Diana sementara Anissa masih berdiri di hadapan Kimi. Akhirnya kita ketemu lagi nak. Tante ingin mengucapkan terima kasih secara khusus tapi, kamu buru-buru sekali waktu itu. Maaf tante. Mama mau ngapain kesini? Tanya Zain curiga. Terserah mama dong mau kemana, ini kan kantor putra mama, jadi bebas. Oh ya tante, bu, saya kembali kerja dulu, masih banyak kerjaan, pamit Kimi. Tunggu dulu. Kamu bekerja di sini juga? Tanya Anissa. Iya tante, Kimi sekretaris Tuan Zain yang baru, jawab Kimi. Jadi ini kamu nak, sekretaris Shikaku yang viral kemarin. Kim, segera selesaikan proposal, rencanamu, dan segera kita rapatkan, pinta Zain sebelum ibunya melantur kemana-mana. Baik tuan, Nyonya Mbak,
Saya permisi dulu, masih ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan sebelum harimaunya mengaum, menyindir Zain. Kimi keluar sambil membawa nampan bekas nasi goreng tersebut, kembali ke ruangannya. Jadi ini calon menantu Mami, cantik juga, okelah, bisa dipertimbangkan. Menantu-menantu jangan ngelantur, dengus Zain. Sebenarnya kalian kemari mau apa? Pengen mengenal calon mantu Mama? Oh ya, tadi pagi buru-buru tidak mau ke kantor, katanya mau meeting. Ternyata, dia sedang menginginkan masakan sekretaris tersayang, goda Mama Anissa. Sementara Diana cuma tersenyum melihat Zain yang salah tingkah dengan ulah Mama. Konsepnya tidak seperti itu, Ma. Ih, Mama bikin ribet. Mama pulang sana, Zain masih banyak pekerjaan, nanti tidak akan kelar. Iya deh, iya Mama pulang, tapi dengan catatan segera dibawa pulang calon mantu Mama. Jangan lama-lama nanti karatan, ancam Mama. Iya Mama sayang, sekarang pulang dulu ya, Kak, bawa mertuamu ini pulang dulu. Ini Zain masih mengatasi masalah perusahaan kalian. Nanti kalau tidak beres juga, biar Papa menyalahkan dua wanita rusuh ini, ancam Zain. Ayo Ma pulang, nanti Jonathan bisa marah besar nih. Iya? Oke Zain, Mama tidak akan menjodoh-jodohkan kamu lagi dengan putri teman Mami asal yang ini segera dihalalkan. Jawab Zain singkat, dia sibuk dengan laptopnya, apa semua wanita sifatnya seperti itu, heboh. Dan keponya itu tidak ketulungan, menggelengkan kepalanya Anissa dan Diana. Keluar ruangan Zain tapi tidak segera pulang tapi menemui Kimberly dulu. Halo Nak Kimi, besok kamu ada waktu. Ada apa ya Nyonya? Jangan panggil Nyonya tapi Tante saja, seperti waktu kita belum kenal. Iya Tante, tapi maaf besok kan akhir pekan saya ada acara dengan Mami saya, sudah lama kami tidak keluar bersama, semenjak saya pulang. Maaf banget Tante, lain kali saja akan Kimi usahakan. Kalau begitu Tante bisa minta nomor teleponnya, supaya mudah menghubunginya. Baik, Kimi mengeluarkan HP-nya lalu men-scan nomor telepon Anissa. Oke Tante, sudah masuk. Terima kasih Kim, nanti kalau bos kamu itu nakal, jahatin kamu bilang saja ke Tante, biar Tante jewer kupingnya. Baik Tante, nanti kalau si bos nakal Kimi akan lapor ke Tante, tapi dijewer saja ya Tante, jangan sampai disunat lagi, kan repot nanti, bisik Kimi. Hahaha, iya jangan khawatir, tidak akan Tante sunat, tapi diikat saja supaya tidak kabur, kamu lucu juga ya ternyata. Itu kan Tante yang bilang lucu, kalau si bos pasti bilang dasar gila gendeng. Masak cantik begini dibilang gila Tante, coba sekarang siapa yang gila sebenarnya? Iya bener, itu anak mungkin sudah gila karena tidak laku, hihihi. Oh ya, sebenarnya tadi kamu masak apa, kok dua pemuda gendeng itu sampai berebut begitu? Penasaran Anissa karena saat masuk tadi dia melihat Zain dan Alex sedang berebut makanan. Oh Tuan minta nasi goreng seafood. Kebetulan juga itu menu kesukaan almarhum kakek Kimi, jadi sering buat, Kimi menjelaskan. Bagaimana kerasan kerja di sini? Lumayan Tante, lah bosnya ganteng seperti itu siapa coba yang tidak betah, tapi kalau pas lagi mengaum bisa membuat semuanya ketakutan. Serem, katanya si Tante, tapi selama 3 hari ini Kimi belum melihat sisi serem Tuan, semoga saja enggak lah. Bab 35. Zain melihat mamanya masih belum pulang juga dia segera menghubungi Kimi. Zain paham, kalau mereka dibiarkan, pasti tidak akan ada habisnya. Kim segera bawa kemari proposalnya. Iya Tuan, masih dikerjakan, jawab Kimi. Jangan ngobrol terus, ini jam kerja, nanti gajimu bisa saya potong, ancam Zain. Jangan Tuan. Dalam waktu 30 menit pasti beres Tuan. Jawab Kimi optimis. Maaf Tante, Kimi harus selesaikan proposal ini dulu.
Nanti bisa disambung lagi, di luar jam kantor, saya harus profesional. Kimi minta maaf pada Anissa karena harus bekerja lagi. Oke Kim, nanti tante hubungi ya, tante sama Diana pamit dulu, mau arisan. Anissa dan Diana pergi dari kantor Zain, dia menghubungi Mark suaminya. Pa, suruh orang papa menyelidiki latar belakang Kimberly sekretaris baru Zain pin Anissa pada suaminya. Kenapa? Bagaimana pertemuannya dengan sekretaris itu? Apa ada masalah? Tidak pa, justru mama setuju seandainya Zain bersamanya. Kalau kita tahu latar belakang gadis itu nanti lebih gampang untuk mendekatkan mereka. Karena gadis itu, wanita pertama yang tidak membuat Zain alergi kulit setelah Mama, Anissa menjelaskan ke suaminya. Oke papa akan minta Randi mencari tahu, dia kan sahabat Bayu HRD di perusahaan Zain. Oke mama serahkan semuanya ke papa, ini mama berangkat arisan dengan Diana, selamat kerja pak. Iya mama sayang, Mark memutus sambungan teleponnya. Sayang bagaimana menurutmu gadis tadi? Tanya Anissa pada menantunya. Sepertinya dia gadis baik-baik, dan berasal dari keluarga terpandang. Mama tadi lihat visionnya, itu branded semua, bahkan pakaian kerjanya merupakan rancangan Bunda Sari. Iya juga ya, Mama jadi penasaran latar belakangnya. Sebenarnya Mama tidak mementingkan dari keluarga mana, baik kaya atau miskin. Tapi kan lebih baik kita antisipasi dulu, kalau di tengah jalan nanti ada kendala. Benar Ma, seperti dulu Mama menerima Diana dengan tangan terbuka meski Diana berasal dari keluarga biasa, ucap Diana. Iya sayang, Mama menerima kamu karena banyak kelebihan yang kamu miliki dibanding dengan gadis-gadis yang Mama pilih. Seperti sekarang ini, Mama selalu memperkenalkan putri teman-teman Mami. Tapi ternyata pilihan putra-putra Mami, lebih baik, mengeluarkan nafas berat. Mama jadi malu dengan diri Mama melihat mereka dari cover dan keluarganya, tapi ternyata belum bisa menjamin itu yang terbaik. Sudahlah Ma, itu sudah berlalu sebaiknya kita dukung dan doakan saja semoga pilihan Zain tepat, hibur Diana. Kimi segera menyelesaikan proposal perencanaannya dan segera menghadap ke Zain sang CEO. Tok tok tok, Kimi Tuan, masuk. Tuan ini proposal yang saya bicarakan kemarin, mau Tuan pelajari sendiri atau saya yang menjelaskan? Tanya Kimi memberi pertimbangan pada Zain. Sebaiknya kamu yang menjelaskannya baru dipertimbangkan langkah berikutnya. Kimi mulai menjelaskan isi rancangannya. Tuan, selama ini perusahaan kita kan masih bergerak di bidang website, konsultasi, network, jasa perlindungan dan keamanan akun, serta produksi Android. Bagaimana kalau merambah ke pembuatan sebuah platform? Contohnya di Amerika ada Facebook, Twitter. Ini saya pikirkan bagaimana kalau kita mendirikan bisnis jual beli online. Zaman semakin maju Tuan, manusia sekarang inginnya praktis, aman dan tidak ribet. Jadi dengan jual beli online, pembeli tidak perlu keluar rumah, berinteraksi dengan orang luar, berpanas-panas, cukup di rumah barang yang kita inginkan sudah datang ke rumah kita. Kimi perhatikan, di negara kita belum ada situs jual beli online yang dijamin aman. Contohnya di Facebook, kita belanja di Facebook otomatis kan harus transfer dulu, itu masih rawan dengan penipuan. Tapi jual beli kita, tidak Tuan, kita akan pantau terus, barang yang diorder mulai dari proses sampai benar-benar sudah diterima konsumen. Kimi menjelaskan idenya dan menjelaskan secara garis besar rencananya itu. Zain manggut-manggut, dia membaca proposal itu seksama. Kimi sudah merinci semuanya secara garis besar. Tidak cuma itu Tuan, kita juga harus menyediakan ekspedisi, atau jasa antar barangnya, di seluruh kabupaten atau kota, untuk memudahkan dalam proses pengiriman. Kalau punya sendiri ongkir yang dikenakan tidak akan terlalu besar,
atau bisa untuk pengiriman kita gratiskan biaya ongkos kirim dalam radius berapa, misal lokal maupun inter. Ide brilian, iya di negara kita masih ada satu toko online. Tapi di dalamnya masih ada saja penipuan. Yaitu tadi tuan, di toko online. Kan cuma sarana mempertemukan penjual dan pembeli, tidak mengatur arus keuangannya, tapi platform yang akan kita buat, sudah mengatur semuanya, keamanan pembeli dari penjual nakal, serta keamanan penjual dari yang istilah bahasa gaulnya PHP atau pemberian harapan palsu. Sepertinya itu akan viral si masa depan kalau perusahaan ini sebagai penggagas program kamu ini. Di Amerika sudah ada namanya Amazon. Kita bisa mendatangkan tenaga ahli dari Amazon untuk membimbing kita sampai bisa kalau bisa kita bekerja sama dengan mereka. Kalau prospek di negara bagus, bisa jadi kita menjadi partner yang baik, memberikan idenya. Mengundang tim dari Amazon. Caranya, pasti butuh waktu dan proses yang rumit. Tidak akan, semua serahkan ke Kimi tuan, sebenarnya saya, bisa mengajari orang-orang pilihan di perusahaan ini, tapi bagaimana dengan pekerjaan saya sebagai sekretaris? Ya bagaimanapun juga kita manusia biasa. Oke Sekretaris Kim, ini betul-betul ide yang sempurna. Tidak salah kami menerima kamu bekerja di sini. Memang otak dari Nona Marvel tidak diragukan lagi, menjabat tangan Kimi. Ogah kalau cuma jabat tangan. Goda Kimi. Lalu apa? Bagaimana kalau kita kencan om? Hehehe. Kencan? Maksudnya, kita pacaran. Ya tidak pacaran juga tapi pendekatan tuan om. Mulai panggil om, saya bukan om kamu. Tapi kalau panggil Hubi boleh Iho, Jahil Zain. Wih mulai ada rasa nih. Ya seperti yang kamu katakan tadi bagaimana kalau kita lakukan pendekatan dulu. Tidak bagus kalau tiba-tiba, pacaran atau tunangan. Bahkan menikah tanpa mengenal satu sama lain, memang kamu selalu begini pada setiap pria. Enak saja memang Kimi gadis murahan apa, cuman pada tuan saja. Entahlah tuan, menurut Kimi tuan itu impian Kimi banget. Dari sudut mana? Iha wong saya itu kaku, dingin bahkan punya penyakit langka, alergi akut. Justru itu cowok kaku, dingin, punya karisma tersendiri, itu sih kata mami tuan. Tuan mirip dengan papi, dingin kaku, tapi setia ke mami, daripada yang kelihatan sopan have fun ternyata biadab. Berarti seperti mantan tunanganmu itu. 100% tuan mulutnya saja yang manis, sok perhatian sok romantis. Ternyata cuma memanfaatkan Kimi demi suksesnya karir dia. Tuan tahu Hotel Twins, yang waktu saya nangis itu, semua itu gara-gara hotel itu, dia merayu saya dengan rayuan mautnya. Karena waktu itu Kimi disewa untuk mengatasi masalah hotel itu sampai dibangunnya Cafe Twins.